Selamat siang, salam sehat buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Sumiryati Batoni, saya mahasiswa semester 5 pada program studi pendidikan guru sekolah dasar. Saya akan memaparkan gagasan saya terkait topik hari ini tentang penanganan sampah di Kota Kupang. Yang pertama, apa itu sampah? Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat, berupa zat organik dan anorganik, bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai, yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang. Yang kedua, dari manakah sampah berasal? Sumber sampah-sampah dapat bersumber dari berbagai aktivitas seperti aktivitas rumah tangga, sampah pertanian, sampah sisa bangunan, sampah dari perdagangan dan perkantoran, serta sampah dari industri. Sampah yang paling banyak dihasilkan berasal dari sampah rumah tangga. Kemanakah masyarakat membuang sampah? Sampah yang kita hasilkan biasanya kita buang ke tempat sampah dan kemudian kita bawa ke tempat penampungan sampah sementara atau TPS. TPS yaitu tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan atau tempat pengolahan sampah terpadu. Yang keempat, adakah ketersediaan tempat atau bak sampah di Kota Kupang yang cukup memadai? Fasilitas angkutan sampah yang dimiliki pemerintahan Kota Kupang sangat terbatas, sementara produksi sampah mencapai 200 ton hingga 250 ton setiap hari. Yang kelima, hal sederhana apa saja yang dapat kita lakukan untuk menangani masalah sampah? Yang pertama, hindari penggunaan kantong dan botol plastik. Yang kedua, gunakan piring mangkuk berbahan kaca dan yang bukan sekali dipakai. Yang ketiga, kita harus belanja lokal. Yang keempat, daur ulang barang yang tidak dapat digunakan jika barang di rumah tidak lagi dapat diperbaiki. Yang kelima, perbaiki barang rusak. Yang keenam, solusi untuk mengurangi sampah. Yang pertama, membawa kantong belanja sendiri saat berbelanja di luar. Yang kedua, membawa botol minum atau tumbler. Yang ketiga, tidak menggunakan sedotan plastik. Yang keempat, hindari membeli makanan dan minuman kemasan plastik. Yang kelima, daur ulang sampah plastik. Yang ketujuh, jika suatu saat nanti saya jadi seorang guru sekolah dasar, hal-hal yang akan diajarkan kepada siswa-siswi untuk membuang sampah pada tempatnya. Yang pertama, sebagai seorang guru, kita harus menyediakan tempat sampah. Yang kedua, budaya saling mengingatkan. Yang ketiga, kita harus sebagai teladan untuk siswa-siswi. Yang keempat, rutin bersihkan kelas. Dan yang kelima, kita sebagai guru harus peduli terhadap toilet yang berada di lingkungan sekolah. Sekian dan terima kasih.